Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Apa tujuanmu sebenarnya? Tujuan utama kami adalah Berawal dari permintaan teman-teman yang meminta, Bang, apa bisa Michelle berbahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Atau intinya ya selain bahasa Inggris lah gitu kan. Jadi saat itu saya jawab, untuk saat ini saya belum ketemu caranya guys. Tapi dengan adanya request yang seperti itu, men-challenge saya untuk bisa menemukan caranya. Saya tidak boleh menyerah dan mengecewakan teman-teman. Saya harus bisa. Setelah berhari-hari melakukan serangkaian riset dan percobaan, alhamdulillah akhirnya saya menemukan caranya. Awalnya kita harus cari tahu dulu cara Python mengerti kita dalam bahasa Indonesia ya, yaitu dengan library Google Speech Recognition. Google Speech Recognition ini adalah sebuah library Python API yang memungkinkan kita untuk mengubah sinyal analog yang ada dalam mikrofon untuk menjadi sinyal digital yang bisa kita olah ke dalam berbagai bentuk dan tujuan. Untuk bisa menggunakan library ini, pertama kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Caranya kita tinggal copy perintahnya dan kemudian baru kita pastekan ke dalam terminal Python dan enter. Nah, setelah instalasinya completed dan berhasil, kita bisa langsung import library-nya fresh from the oven. Dan kita mulai coding guys. Jadi dalamnya kita membuat function dulu yang kita beri nama perintah, kemudian kita define dulu variabelnya mendengar adalah apapun input dari srec recognizer-nya. Kemudian dengan input tadi sebagai source, kita define sebagai source dan kita tambahkan mendengarkan supaya kita bisa tahu kapan si Python bisa mendengar kita. Dan kemudian kita define suara untuk bisa mendengar yang source-nya tadi dengan press limit 5 detik. Try kita bikin print diterima agar kita mengerti bahwa si Python sudah mengambil suara kita atau perintah yang kita suarakan itu menjadi sebuah input atau source bagi Python. Untuk bisa mengubah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain ya, kuncinya ada di set language-nya, yaitu kita ubah menjadi kode ID. Kalau untuk mengubah bahasa lain, silahkan teman-teman explore sendiri ya. Kita coba. Coba Michelle Indonesia. Oke, coba Michelle Indonesia. Jadi ini oke, mantap. Nah, sekarang Python sudah mengerti kita, maksudnya dengan bahasa Indonesia ya. Sekarang kita bisa mengerti apa yang Python inginkan atau apa yang Python sampaikan gitu. Namanya juga komunikasi ya, tentu harus saling mengerti. Kita akan buat Python bisa berbahasa Indonesia. Caranya ada dua guys, yaitu pertama dengan library pyttsx3, yaitu library Python text to speech. Tapi ternyata saya belum menemukan versi bahasa Indonesianya dalam library ini guys. Hanya saya akan tetap gunakan karena library ini sangat simple dan bisa diandalkan guys. Kemudian library yang kedua yaitu GTTS, yaitu Google Text to Speech. Sebuah Google API yang dapat mengenali tulisan dalam bahasa Indonesia menjadi suara. Caranya adalah kita import dulu library-nya ya. Bagi teman-teman yang belum ada sebelumnya ya silahkan diinstal dulu dengan pip install GTTS dan sebagai penambah bumbunya yaitu library OS. Library ini juga sangat unik dan lumayan lengkap ya guys. Maksudnya library GTTS ini. Di sini kalian bisa ubah bahasanya yang kalian mau. Mau bahasa Indonesia bisa, mau Arab boleh, mau Jepang juga ayo. Hanya kekurangannya kalau menurut saya sih, pada saat proses identifikasi tulisan dan diubah ke dalam speech atau suara, library ini harus menyimpannya dulu ke lokal disk kita dengan format MP3. Karena itu kita perlu library OS untuk memutar MP3 filesnya guys, supaya suaranya bisa langsung kita dengar. Tapi MP3 filesnya ini bisa nimpa kok guys. Jadi kalau kalian mau Pythonnya bersuara dengan suara yang berbeda-beda, tapi tidak mau banyak menyimpan file gitu, kita bisa menyimpan dalam satu file saja, nggak perlu banyak-banyak file. Ya kecuali kalau kita mau nyimpan dengan suara yang berbeda-beda juga ya, kayak template suara gitu. Jadi kita mesti simpan dengan nama file yang berbeda juga. Jadi di sini kita perlu define dulu function yang membuat Python bisa berbicara dalam bahasa Indonesia ya, kita sebut saja
function def ngomong gitu ya. Jadi kita define dulu teksnya yaitu self-nya sendiri, kemudian bahasanya, kode bahasanya itu ID. Ini juga sebagai kuncinya ya untuk mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian nama filenya kita define dulu agar nanti kita bisa memutar filenya tersebut gitu. Kemudian kita define dulu GTTS-nya itu untuk bisa membaca ya. Jadi kita define yang pertama suaranya, kemudian suara save-nya kita save sebagai apa, kemudian baru kita gunakan library OS tadi untuk memutar file yang telah kita simpan. Nah, dari sini harusnya Michelle udah bisa menduplikasi suara kita ya. Mengenal, kemudian mengulang apa yang kita katakan. Aku mau makan sate. Aku mau makan sate. Mantap. Coba lagi. Aku mau coba Michelle menduplikasi aku. Aku mau coba Michelle menduplikasi aku. Mantap. Alhamdulillah. Nah, sekarang Python sudah bisa berkomunikasi dengan kita ya dengan bahasa Indonesia. Kalau dari sini kita sudah bisa kembangkan program kita ini mau dibawa kemana nih? Mau asisten yang bisa automate perintah kita yang kita inginkan bisa, atau kita mau jadikan sebagai teman curhat kita juga bisa loh. Jadi waktu gabut kemarin saya bikin iseng nih, Michelle Indonesia kecil-kecilan lah ya, buat iseng-iseng aja. Begini penampakannya. Halo, jadi di sini kita coba ya. Ini coba main.py. Coba Michelle bahasa Indonesia yang komplit. Kita coba run ya. Ini tombol runnya, kita coba run. Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Buka Terminator. Tuh, Terminatornya dibuka. Jadi dia bisa buka YouTube dengan perintah suara kita ya. Nah, itu film Terminator yang ketiga ini. Keren ini filmnya. Sinyalnya lagi jelek. Kemudian kita coba lagi. Michelle bisa apa aja? Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Cari Terminator. Terminator 2 Judgment Day atau T2 adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 1991 yang Saya juga mau coba ini. Jadi kita mau buka beberapa file dan Explorer. Kita buka dengan Shell. Coba. Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Michelle, belajar dong. Nah, ini belajar. Jadi dia buka Edge, kemudian ada Halo, buka saya Michelle. dua. Katakan sesuatu. Tutup. Jadi perintah tutup ini dia akan menutup Michelle. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, mantap. Sampai jumpa lagi, Michelle. Kita coba lagi. Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Kamu siapa? Saya ini adalah Michelle, virtual asisten kamu. Oke, virtual asisten aku ya. Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Kamu bisa nyanyi nggak? Ya tentu bisa lah. Aku kan Michelle. Masa? Halo, saya Michelle. Katakan sesuatu. Apa tujuanmu sebenarnya? Tujuan utama kami adalah untuk menguasai seluruh manusia.